Welcome home. It is so good to see you here with us today. How have you been spending your time at home so far? I personally felt a bit frustrated at first because no hanging out with friends, and I got to stay the whole day in my room working from home. But then I've got a little trick to share with you if you are facing the same thing as I am. Let's say I have been listening to a lot of sermons from a lot of sources online, and I have also joined myself to a community called Connect Group, where we meet people online, young people like you and me, and then we shared a lot of things. We supported each other during this hard time. Now that you have prepared your best offering to God, you can do it also by online, by transferring it to our account number that will soon appear on your screen. Now, are you ready to join today's sermon and praise and worship? Let me lead you in prayer. Dear Lord, we thank you for today. We are so grateful that we can join the online service today, and we believe that there are no differences in joining the service from home. Lord, we believe that today we will encounter more of you. Today you, Lord, will guide us to meditate everything from the sermon of God. In Jesus' name we pray, amen. God bless you. Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Mari sama-sama kita bersuka cita, kita tinggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Dia Allah kita yang baik. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good.
endure and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! All the time, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good. Hey! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yeah. Woo! Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah
seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarul, ku cinta. Kaulah Raja, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, Kau yang kudus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Kami mempersiapkan hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Kau melulu
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajah kami Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sembah Dia.
memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat Yesus, tangan kami Yesus. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami tinggikan. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sing I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Sing one more time. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu untuk selama-lamanya, kebaikanmu tiada henti-hentinya. Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami.
Untuk kami hari ini ada di dalam hadirat-Mu, itu pun karena kebaikan-Mu. Bersama dengan anak muda, bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami persembahkan hidup kami sekali lagi. Kami menyembah-Mu dengan segenap jiwa, raga, kekuatan kami, pikiran kami. Kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami mengucap syukur. Kami haus, kami lapar. Firman-Mu Tuhan selalu memuaskan kami. Firman-Mu selalu memberikan kelegaan. Kami mau duduk dengan tenang. Teduhlah hati kami, tenanglah jiwa kami. Karena Tuhan akan bersabda dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Amin ya saudara ya. Amin semua. Silakan duduk. Dan juga jemaat Army of God, how are you? Kami kangen banget sama kalian. Lumayan bisa lepas rindu lihat teman-teman yang melayani tadi ya. Ngelihat volunteer yang ada di tempat ini. Lumayan lepas rindu. Tapi pastinya rindu ini belum tersampaikan. I miss you so much. Serius, kangen banget sama kalian. Dan sewaktu membagikan firman Tuhan hari ini, Kak Mek tahu bahwa Tuhan ingin berbicara dan Tuhan sayang sama setiap dari kalian. Tuhan ingin hidup kalian semakin diubahkan dan Tuhan ingin pengenalan kalian sama Tuhan juga bertambah dewasa, selalu bertumbuh dimanapun kalian berada. Ayo siapkan hatinya ya. Tidak ada jarak yang membatasi kita. Dan dimanapun kalian, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Hari ini apa yang Kak Mek sampaikan adalah tentang penghalang ucapan syukur. Sekali lagi, penghalang ucapan syukur. Ucapan syukur begitu powerful di dalam kehidupan orang percaya. Di mana bukan cuman dilakukan setahun sekali, karena di hari ini ya, walaupun di budayanya Asia dan di Indonesia tidak dirayakan Thanksgiving, tapi di negara lain, di Amerika, orang-orang barusan aja hari Kamis kemarin mereka merayakan Thanksgiving. Semua orang berkumpul dengan keluarga, jalanan sepi, dan orang-orang makan sama-sama mengucap syukur ya. Ya bukan karena itu juga hari ini bawa topik Thanksgiving. Tapi Kak Mek menyadari Thanksgiving gak bisa dilakukan hanya setahun sekali. Berdasarkan event apalagi ya. Tapi Thanksgiving, ucapan syukur, hati yang bersyukur adalah gaya hidup orang percaya. Yang terus menerus dilakukan sebagai nafas hidup. Bangun pagi, siang, sore dan malam. Sebagai orang percaya terlalu banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Nggak perlu menunggu tanggalan merah, nggak perlu menunggu hari khusus. Nggak perlu menunggu ada kabar baik atau ada berkat atau jawaban doa untuk mengucap syukur. Nah, mengapa orang percaya harus menjadikan ucapan syukur sebagai sebuah gaya hidup? Kita lihat sama-sama apa yang firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika. Kita lihat pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Begitu singkat tapi begitu powerful ayat ini. Menjadi pesan yang harus kita ukirkan di dalam hati kita. Bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dilakukan di dalam segala situasi, selalu. Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Itu alasan pertama kenapa orang percaya mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Orang yang tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, hatinya bertumbuh dingin terhadap Tuhan.
hatinya lama-kelamaan menjadi jauh. Relationship-nya tidak lagi baik dengan Tuhan. Bukan saja relationship-nya tidak baik dengan Tuhan, tapi dengan sesama juga menjadi gak baik. Lifestyle orang yang ungrateful, yang tidak mengucap syukur, menjadi salah satu faktor utama membuat hati orang pahit, kecewa, khawatir, dan takut. Menjadi salah satu faktor utama. Tidak ada cara yang lebih cepat dan lebih manjur untuk membuat orang hatinya cepat pahit dan cepat kecewa. Selain daripada ungrateful. Untuk itu Tuhan menghendaki supaya kita punya spirit yang thankful. Tuhan menghendaki supaya kita punya roh yang gampang mengucap syukur. Punya roh yang selalu berterima kasih. Tidak ada cara yang lebih cepat lagi untuk orang kerohaniannya stuck. Dan untuk orang kerohaniannya tidak bertumbuh. Nggak ada cara. Akar yang paling kalau diteliti ya, yang paling menyebabkan kerohanian yang stagnasi adalah hati yang tidak tahu mengucap syukur. Lihatlah sekelilingmu dan ambil momen. Dan ingat-ingat lagi, kapan terakhirnya kamu mengucap syukur? Yang sungguh-sungguh, bukan mengucap syukur yang latah. Terima kasih Tuhan buat makanan ini. Bukan mengucap syukur yang diucapkan hanya karena lip service. Ya saya bersyukur, saya bersyukur. Tapi benarkah ucapan syukur ini keluar dari hati yang paling dalam? A grateful heart. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengkehendakinya bukan supaya Tuhan diterima kasihin. Ada alasannya. Tuhan ingin kita mengucap syukur supaya hati kita tidak menjadi dingin. Dan waktu Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, ujungnya bukan Tuhan yang diuntungkan. Begitulah baiknya Allah Bapa di surga. Waktu Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, ternyata untungnya nanti untuk kita. Bukan untuk Bapa. Orang salah paham besar. Kalau dia bertanya, kenapa sih Tuhan mau disembah? Kenapa sih Tuhan perlu thank you-nya kita? Tuhan gak perlu saudara, kita yang perlu. Tuhan tahu kalau hati kita ini ungrateful, hati kita ini tidak mengucap syukur, maka lama-kelamaan hati ini akan menjadi hati yang dingin. Hati yang biasa aja. Hati yang enggak grateful. Maka Tuhan mengatakan, aku menghendaki anakku. Aku menghendaki kamu. Hai yang mendengarkan ibadah ini. Aku menghendaki, Tuhan menghendaki. Supaya kamu punya hati yang berterima kasih. Mengucap syukur. Menyenangkan Tuhan. Dan itu akan membuat hatimu menjadi hati yang lembut. Tidak lagi hati yang keras, tidak lagi hati yang dingin. Dan alasan yang kedua mengapa kita perlu mengucap syukur? Supaya kita menyatakan kebaikan Tuhan dan itu adalah tugas orang percaya. Untuk menunjukkan kepada dunia yang semakin hari semakin dingin. Semakin hari semakin orang lihat 2020 full of problems. Banyak orang bilang 2020 sungguh tidak gampang. Tapi saudara, tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Semuanya itu sudah ada. Tapi waktu orang-orang kalau menghadapi masalah, cenderung melihat masalah lebih besar. Cenderung melihat hebohnya dan cenderung merasakan semuanya ini rentetan. Ini belum habis sudah datang ini belum habis sudah datang ini. Semua itu adalah perspektif. Semua itu adalah perspektif. Maka dari itu dunia semakin perlu melihat kebaikan Tuhan. Dan tugas kita lah sebagai anak-anak Tuhan yang proclaim His goodness to the world. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Supaya orang lain
masih bisa melihat adanya kebaikan di dunia ini. Supaya orang lain tidak melihat masalah terus. Supaya orang lain tidak terjerumus di dalam masalah yang mereka katakan rentetan dan tidak ada habis-habisnya. Ada sepenggal harapan yang dibawa oleh anak-anak terang, dibawa oleh kalian. Proklaim kebaikannya Tuhan. Kita lihat di Mazmur 100 ayat yang keempat sampai kelima. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat sampai 5. Kalian juga baca ya. Kita sama-sama baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyatakanlah itu dalam ucapan syukur. Dia setia. Have a gratitude attitude. Dengan menunjukkan sikap. Hati yang mengucap syukur punya sikap. I will thank you Lord for your goodness, for your love, for your faithfulness. Because they are more important to me. Compare with all the material things you have blessed me. Saya mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Karena semua itu lebih penting dibandingkan hal-hal materi yang Kau berikan kepadaku. Orang percayalah yang bisa menunjukkan sikap itu. Orang percayalah yang bisa punya gratitude attitude karena mereka merasakan kasih itu. Orang yang gak merasakan kasih Tuhan kalau dilanda masalah, pertama-tama mereka pasti akan mengatakan, di mana Tuhan? Karena mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gak pernah ketemu Tuhan, sehingga yang dilihat masalah. Tapi beda kan kalau kita orang percaya, katakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Katakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan engkau tetap tahu. Engkau tetap mengucap syukur karena engkau sudah mencicipi kebaikan Tuhan. Engkau sudah rasakan dan engkau sudah pernah berjumpa dengan kebaikannya. Dengan kesetiaannya. Untuk itulah engkau mengucap syukur supaya engkau ingat kebaikannya. Supaya engkau nggak lupa dengan kebaikannya. Dan supaya engkau juga menyatakannya kepada orang lain. Terus alasan apa lagi mengucap syukur? Mengapa kita mengucap syukur? Yang ketiga, mendatangkan kepuasan dan sukacita yang menular kepada orang lain. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu puas. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang konten. Kalau orang gak puas, dia gak bisa happy. Dia gak bisa happy, dia gak bisa sukacita. Tapi orang yang mengucap syukur, dia akan terisi lubang yang kosong itu. Dan dia punya sukacita di dalam segala keadaan. The joy of the Lord is my strength. Orang ini punya kekuatan. Kalau bersungut-sungut aja menular. Kalau orang yang suka komplain, bikin orang capek ya. Bersungut-sungut itu penyakit menular. Maka mengucap syukur itu juga menular. Sekarang kamu pilih. Kamu mau pilih menularkan penyakit yang negatif. Atau kamu mau memilih mentransferkan dan menularkan energi yang positif. Kamu pasti mau jadi orang yang kemana-mana. Membawa pengaruh yang positif. Membawa kebahagiaan, kepuasan, sukacita kepada orang.
masalah boleh ada. Tapi karena kamu punya lifestyle mengucap syukur, kamu punya lifestyle with a gratitude attitude, maka kemanapun kamu pergi, itu sangat menular. Orang-orang bisa rasakan, ini orang berbeda. Ini orang memberi sebuah rasa ketenangan di hidup ini gitu loh. Tapi orang yang suka bersungut-sungut, mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan ketakutan, mendatangkan amarah. Coba lihat waktu bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan dan di dalam perjalanannya Tuhan sudah menunjukkan banyak mujizat, udah dibekali. Bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel yang diluputkan. Betapa mereka menjadi kesayangan dan umat pilihan Tuhan. Tapi udah begitu pun di dalam perjalanannya, waktu air itu pahit, mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, gimana? Gua mau minum air yang pahit gini. Dan waktu mereka menghadapi kesulitan, mereka bilang, kenapa bawa saya keluar daripada Mesir kalau hanya untuk saya dibinasakan di tengah jalan? Tiba-tiba pikirannya jadi negatif. Dan sewaktu orang tidak tahu mengucap syukur, betapa itu menularnya. Waktu orang bersungut-sungut, itu bisa mempengaruhi satu bangsa jadi marah-marah. Wow, how bad is that disease? Betapa buruknya kebiasaan komplain dan protes itu bisa membawa energi yang begitu buruk sampai mempengaruhi satu bangsa ikut marah-marah. Saya percaya marahnya itu gak serentak sih. Gak 1, 2, 3 tiba-tiba semua marah airnya pahit. Itu pasti dimulai dari 1, 2 orang. Itu pasti dimulai dari pentolan-pentolan grupnya. Mulai komplain, gak suka sama makanannya, gak suka sama perjalanannya, gak suka sama nunggu. Bangsa Israel ini nunggu. Karena Musa lagi naik gunung menghadap Tuhan 40 hari lamanya, ya kan? Dan waktu bangsa ini nunggu, protes lagi. Komplain lagi mereka. Mereka bilang, lama banget gak turun-turun. Kalau Musa gak turun, kita gak punya pemimpin dong. Nah, betapa menularnya. Hati yang ungrateful, yang gak tahu mengucap syukur ini betapa bahayanya. Kalian tahu waktu mereka protes, Musa gak turun-turun, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mundur dari kaki gunung itu. Yang seharusnya mereka menunggu Musa turun dan memberitahukan mereka apa yang Tuhan mau sampaikan. Gara-gara protes, gara-gara bersungut-sungut, gara-gara komplain. Mereka mundur dari kaki gunung itu dan mereka buat lembu emas. Dan mereka menyembah Allah lain. Itulah akarnya hati orang yang bersungut-sungut. Hati orang yang tidak tahu mengucap syukur, suka komplain. Pada saat itu, jangan-jangan hatimu sudah ada berhala lain. Tidak berbicara selalu patung emas, tidak berbicara selalu patung yang kalian sembah. Tapi kalau kamu tidak bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kamu gak mengatakan bahwa perbuatan Tuhan baik dalam hidupmu, maka kamu mengutamakan berhala-berhala lain dalam hidupmu. Kamu lebih mengutamakan hal-hal lain dalam hidupmu yang lebih penting lagi. Bukan kebaikan Tuhan yang penting, tapi keinginanmu yang lebih penting. Dan itulah yang dilakukan bangsa Israel. Mereka membuat lembu emas. Mereka mundur dari hadirat Tuhan. Mereka kembali ke perkemahan karena mereka bersungut-sungut. Musa gak turun dari gunung. Sangat contagious. Sangat menular. Dan menularnya bukan kepada 1-2 orang. Tapi spirit yang bersungut-sungut ini mempengaruhi satu bangsa. Saya berdoa supaya anak muda punya spirit yang thankful. Kalau spirit yang bersungut-sungut bisa mempengaruhi satu bangsa, maka saya percaya apalagi di dalam Tuhan, roh
dan sikap yang mengucap syukur dengan satu anak muda bisa membawa perubahan kepada sekolahnya, bisa membawa perubahan di dalam keluarganya, bisa membawa perubahan dalam satu bangsa. Karena anak muda adalah masa depan bangsa, masa depannya negara ini. Punya hati yang mengucap syukur, latihlah dari masa mudamu. Latihlah untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan jangan biasakan kalau melihat berita, ya, melihat ada kabar yang kurang baik yang sedang terjadi di sekeliling kita atau di bangsa kita. Jangan kepancing ya untuk komplain-komplain, untuk mengatakan, oh pemerintah gini, pemerintah begitu. Karena itulah pembicaraan yang terjadi di mana-mana. Orang lebih gampang protes. Orang gampang sekali menunjuk bahwa ini kurang bagus, ini enggak melakukan pekerjaannya. Oh memang sudah biasa Indonesia mah begini. Anak Tuhan, mari kita tahan perkataan seperti itu. Tapi justru pikirkanlah apa yang kita bisa lakukan. Jangan kebanyakan komplain. Jangan tambahkan bensin. Kalau orang-orang di sekeliling memang sudah menjadi pembicaraan. Suka protes cara kerjanya, pemerintahan suka protes bangsa ini bagaimana. Tapi anak Tuhan, tahanlah perkataan itu. Tapi justru mengucap syukurlah karena ada kuasa di dalam mengucap syukur. Itu akan membuat hatimu berbeda. Dan dengan sikapmu yang seperti itu akan kamu tularkan kepada orang-orang. Dengan energi yang baik. Dengan energi yang mendatangkan kebaikan Tuhan. Orang hatinya lebih bisa bekerja. Enggak negatif. Enggak khawatir. Enggak takut. Enggak label. Enggak stereotip. Tapi lebih bisa memikirkan solusi. Setuju kan ya? Setuju? Amin? Nah sekarang mari kita kenali sama-sama. Apa sih yang menjadi penghalang mengucap syukur itu? Ini adalah topik apa yang Kak Mac bagikan hari ini. Tadi saya kasih tahu alasannya mengapa kita perlu mengucap syukur. Sekarang kita lihat apa alasan dan penghalang mengucap syukur. Apa sih yang menghalangi kita mengucap syukur? Kita lihat sebuah kisah di Lukas pasal yang 17 ayat yang 11 sampai 19. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. There you go. Ke-10 orang kusta. Ya. Kalian bisa dengarkan baik-baik. Kami ceritakan tentang ke-10 orang kusta ini. Ceritanya begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus memandang orang kusta itu dan berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berapa orang kusta? 10. 10 orang kusta berdiri dari jauh lihat Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Orang kusta di zaman itu adalah orang yang najis. Mereka diisolasi, mereka gak boleh dekat-dekat. Mereka dari jauh mereka teriak.
Dan Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Ya kan? Yesus guru kasih, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa? Kenapa pergi dan perlihatkan diri mereka kepada imam-imam? Karena peraturannya bangsa Israel waktu itu, orang kusta yang kalau sudah tahir harus di-verified, ya, harus disahkan oleh imam, baru dinyatakan sembuh. Waktu Tuhan Yesus mengatakan perlihatkanlah dirimu kepada imam, berarti mereka sudah Tuhan nyatakan sembuh. Dan mereka juga berangkat. Mereka berangkat di tengah jalan, mereka sembuh. Tapi waktu kita baca, ada 10 orang, 1 orang yang kembali. 9-nya gak kembali. Ungrateful. Yang 1 kembali mengucap syukur dan tersungkur menyembah Tuhan Yesus. Dan yang mengucap syukur itu adalah orang Samaria dan dikatakan orang asing. Kak Mac pernah berkhotbah The Good Samaritans. Dan Kak Mac juga udah jelaskan. Kenapa orang Samaria ini dianggap rendah sama orang Israel? Ya dengarkanlah ya khotbah itu ya. Dikatakan orang asing. Yang gak masuk hitungan sih sebenarnya. Yang gak disukai. Tapi justru orang ini punya grateful heart dan imannya. Dia menyelamatkan dia. Penghalang pengucap syukur yang pertama. Yang kalian harus catat baik-baik. Seperti 9 orang itu. Mereka gak kembali, justru orang asing. Orang Samaria ini. Bukan orang Yahudi, bukan orang pilihan Tuhan. Tapi justru orang Samaria ini. Dia yang kembali, yang 9 gak kembali karena mereka menggampangkan kasih karunia. Inilah penghalang pengucap syukur yang pertama. Ingat baik-baik hai anak Tuhan dan orang Kristen, orang percaya. Kita suka menganggap enteng kasih karunia. Kita menganggap, udah sepantasnya Tuhan menolongku. Udah selayaknya Tuhan menolongku. Kita tahu kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab doa kita. Kita tahu kalau kita minta pasti kita menerima. Kita ketuk pasti pintu terbuka. Benar, Anda percaya, Anda beriman. Tapi kelanjutannya, janganlah jadi ungrateful. Kelanjutannya janganlah merasa lu layak dapatinnya. I deserve it. Orang yang merasa dirinya layak mendapatkan semua itu, orang itu lupa. Dari titik awalnya, dia ini adalah produk kasih karunia. You remember? Sebelum Anda bisa beribadah, dan sebelum Anda bisa memuji dan menyembah Tuhan, kita yang adalah manusia berdosa ditemukan dengan kasih karunia Tuhan. Ditemukan oleh grace. Amazing grace. You were once lost, but then you were found. Kamu dulu terhilang dan kemudian kamu ditemukan. Kamu dulu buta dan kemudian dicelikan. Kamu dulu berdosa dan diampuni. Hiduplah di dalam kasih karunia itu dan selalulah dengan takut dan gentar menganggap kasih karunia itu mahal. Jangan menganggap kasih karunia itu biasa aja. You take grace for granted. Biasa aja. B aja sama kasih karunia. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, kita diajarkan untuk percaya dan beriman. Waktu kita berjalan semakin kuat dalam iman, jangan lupakan satu hal. Ini harus jalan barengan. Kuat di dalam beriman tapi tidak kuat dalam mengucap syukur akan menarik kamu turun juga. Orang yang beriman dan percaya Tuhan lakukan mujizat dan waktu mujizat sudah dilakukan lupa mengucap syukur. Nggak lucu loh. Tapi kalau iman kita bertumbuh di dalam percaya kepada Tuhan dan mujizat terjadi, tanda ajaib, signs and wonders and miracle happen in your life, do not forget to have a grateful heart. Selalu di dalam segala kebaikan Tuhan. Nggak mesti mujizat
yang kamu udah doakan dan kamu gumulkan lama. Tapi kebaikan sehari-hari aja nih ya. Bangun tidur, kamu bisa buka mata dan kamu bisa turun dari ranjang tanpa kesakitan apapun. Sudah seharusnya hatimu dengan takut dan gentar mengucap syukur. Biasakanlah diri kita untuk tidak menganggap enteng kasih karunia. Untuk enggak menggampangkan, do not take grace for granted. Terima kasih karunia begitu aja. Dimulai dari hal-hal yang simple. Dimulai dari kehidupan sehari-hari. Sudah bisa kelihatan kok patternnya. Orang yang gagal mengucap syukur dalam kehidupannya sehari-hari. Dan orang yang berat ngomong thank you gitu ya. Terhadap orang tua kita. Orang tua kita yang setiap pagi menyiapkan sarapan. Setiap pagi pasti nungguin sampai kamu selesaikan telur setengah matang itu. Kejar kamu sampai jus tomat itu harus dihabisin gitu. Yang jadi cerita bukan betapa orang tua memperhatikan aku. Tapi yang jadi cerita itu apa? Aduh, mama gue ya, kalau gue gak habisin telur setengah matangnya ya, gue ditungguin sampai gue selesai pakai sepatu, sampai gue mau pergi, itu telur setengah matang masih di tangan mama gue sih. Kan yang jadi cerita seperti itu. Perhatikan, guys, kapan terakhirnya kamu bilang thank you sama mama yang siapin sarapan, sama mama yang tahu-tahu kamu buka laci kaos kaki kamu. Yang biasanya udah kayak gak tahu apa yang terbalik di sana. Tapi waktu kamu buka, kaos kakinya udah disusun rapi gitu loh. Berdasarkan warna lagi. Menurut kamu biasalah. Apalagi nih ya, jangan sampai keluar dari mulut kita. Dengarkan baik-baik. Look at me in the eye. Jangan bilang, gue gak minta kok. Slap yourself. Ungrateful heart. Hati yang gak tahu untung. Gak tahu diri gitu loh. Udah biasa disiapin sarapan. Udah biasa disusun lemarinya. Udah biasa disusun tempat kaos kakinya. Udah biasa. Orang yang biasa dan tidak pernah perhatikan hal-hal kecil yang baik dalam hidupnya. Orang itu akan fail to thank God. Gimana yang kelihatan aja dia gak bisa berterima kasih. Apalagi kebaikan Tuhan yang harus dirasakan dalam hati. Dan dirasakan begitu dalamnya. If you take simple things for granted, believe me, you will fail to thank God. Thank you dulu sama sekeliling. Enggak basa-basi juga. Enggak yang karena kebiasaan kemudian ngomong thank you juga sudah bermaksud gitu. Udah gak ada maksudnya, thank you. Tapi kalau kita bilang thank you, mean it. Kalau kita appreciate orang, mean it. Sama keluarga jangan gengsi. Kadang kita kalau sama orang lain, teman, sungkannya minta ampun. Tapi justru sama orang dekat, alah udah tahu kok gitu. Ayo, mau gak nanti kalau udah menikah, suami kalian, istri kalian gak pernah ngomong I love you. Gak pernah ngomong I love you lagi karena dia bilang begini. Kan udah ngomong di pemberkatan nikah, kan udah janji. Ya gak bakal gue tinggalin lah, ngapain ngomong I love you lagi. Nah lu mau kan, lu gak mau kan. It's the same thing. Thank you and I love you adalah kata-kata yang powerful. Jadi nanti makan malam kalau udah disiapin. Thank you ya ma buat siapin makan malam. Thank you pa udah ajak pergi. Kalau udah pergi satu keluarga pulang ke rumah. Thank you ya hari ini diajak pergi. Simple things. Untuk apa? Bukan untuk membuat orang impress. Bukan untuk orang lain. Tuhan menghendakinya supaya hatimu dibentuk dan hatimu menjadi peka dengan hal-hal baik yang ada di dalam hidupmu. Orang yang peka dengan hal-hal baik dalam hidup, orang itu gak akan bersungut-sungut. Orang yang peka dan cepat berterima kasih adalah orang yang happy. Let me put it as simple as that. Don't you want to be a happy person? You cannot be happy
If you cannot notice a simple little things in your life that you never thankful of. Lu gak pernah mengucap syukur sama hal yang simple. Dari hal simple ya, dari teman yang jemput, dari orang yang ngajak CG. Be thankful, be thankful, jangan ungrateful. Kamu bayangin coba, kalau orang yang selalu ngajak kamu untuk ingat berdoa, selalu ingetin kamu ibadah gitu ya. Selalu ingetin kamu untuk tetap baca Alkitab. Tiba-tiba orang itu gak kontak kamu lagi. Orang itu gak ingetin kamu lagi. Gimana rasanya? You don't want that, right? Be thankful. Be thankful. Jangan gampangkan kebaikan orang dan seolah-olah gua pantas mendapatkannya. I hope I said it very clear. Karena memang kita gak sadari. Sikap itulah yang kita tunjukkan sehari-hari. Kita ngerasa kita pantas mendapatkannya. Itu sudah biasa. Gua gak minta kok. Oh no. Don't say that. All those goodness is expensive, let me tell you. Semua kasih karunia itu mahal. Diangkat aja dari hidupmu. Akan berubah. Dan kamu tidak akan ingin hidup tanpa ada kasih karunia itu. Grace. You know what grace means? Grace artinya adalah something you don't deserve but you get it. Sesuatu yang kamu gak layak tapi kamu dapat. Itu kasih karunia. Jadi kita jadi orang yang bukan selalu kayak gak layak. Bukan ya. Tapi hargailah. Appreciate. Do not take grace for granted. Itu adalah penghalang yang pertama. Ya, penghalang mengucap syukur yang pertama adalah menggampangkan kasih karunia. Take grace for granted. Seperti 9 orang itu. Mereka ngerasa, oh Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana-mana. Dan Tuhan Yesus selalu perform miracles. Kalau gue disembuhkan, ya. Gue adalah salah satu orang yang disembuhkan. Mereka enggak mengucap syukur. Karena mereka merasa, ya memang Tuhan kemana-mana melakukan itu. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau bukan Tuhan yang lakukan, siapa yang lakukan? Gitu. Kalau bukan rabi dan guru, siapa lagi? Jadi kalau gue disembuhkan Tuhan, ya gak heran lagi. Gak heran. Karena rabi, guru di mana-mana menyembuhkan. Orang ini menggampangkan kasih karunia. Tapi ada satu orang yang kembali, dia tersungkur, dia menyembah. Dan pada saat itu Tuhan bilang, imanmu menyelamatkanmu. Perhatikan baik-baik. Yang awal-awal 10 orang Tuhan Yesus bilang, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu adalah perkataan bahwa mereka disembuhkan. Kadang ya orang yang mengalami mujizat, itu belum tentu orang itu bisa berjalan di dalam keselamatannya loh. Belum tentu. Sedangkan Yudas yang melihat Yesus pelayanan selama 3 tahun lebih. Dia aja menjual Yesus. Kurang banyak apa dia ngelihat tanda ajaib dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanan. Itu pun dia mengkhianati Yesus. Orang yang terima mujizat belum tentu menjadi orang yang kuat berjalan dalam keselamatan. Tapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang kuat berjalan dalam keselamatan. Makanya waktu satu orang itu kembali, Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Sikapmu telah menyelamatkanmu. Hatimu yang mengucap syukur telah menyelamatkanmu. Janganlah sampai kamu terhilang di dalam perjalanan keselamatanmu. Hanya karena kamu lupa mengucap syukur. Hanya karena hatimu biasa aja dengan kasih karunia. Dan yang kedua. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang ucapan syukur? Yang kedua adalah berkat yang tidak dihitung. Blessing you don't count. Terus kalau bukan berkat yang dihitung apa? Yang gak dipunyai. You don't see what you have, but you keep seeing what you don't have. Lu ngeliat apa yang lu punya, tapi lu terus menerus komplain. Gue gak punya HP baru. Gue perlu sepatu baru. Gue perlu ini, gue perlu itu. Tapi gak mengambil satu momen untuk lihat
apa yang kamu punya. Dengan gampang ya orang membandingkan dirinya. Dan itulah yang membuat kamu menjadi ungrateful heart. Kita lihat Roma 11 ayat 21. Roma 11 ayat 21. Firman ini mendatangkan sukacita kepada kita semua ya. Untuk memiliki sukacita di dalam Tuhan. Gak ribet kok. Mau sukacita di dalam Tuhan? Mengucap syukur ya. Count your blessing. Roma 1 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Mereka kenal Tuhan, tapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa seperti 1 Tesalonika tadi katakan. Mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki Allah Bapa untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan, mereka tidak mengucap syukur kepadanya, tapi sebaliknya apa yang dilakukan? Orang yang tidak count the blessing, orang yang tidak lihat berkat yang dia miliki, yang dia lihat masalahnya, problemnya, apa yang tidak dia miliki. Nah inilah pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. When you forget to count your blessing, waktu kamu lupa menghitung berkatmu sehari-hari, apa yang terjadi? Hatimu menjadi gelap, menjadi bodoh, dan kamu menjadi sia-sia di dalam segala hal yang kamu lakukan. Orang yang tidak mengucap syukur dan tidak menghitung berkat, dia akan terus mengejar yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Keinginan hatinya. Kepuasan dirinya sendiri. Apa yang dia inginkan. What he or she thinks she needs. Apa yang dia pikir dia butuhkan. Padahal Tuhanlah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Tuhanlah yang paling tahu. Dalam hal pasangan hidup juga seperti itu. Gue maunya cowok yang seperti ini. Gue maunya cewek yang seperti ini. Hey, stop right there. Only God knows what you need, not what you want. Tuhan tahu apa yang lu perlukan. Bukan apa yang lu inginkan. Gue lebih suka cowok yang bikin gue penasaran. Gue lebih suka cewek yang begini. Oh, that's what you think. But God knows you better than anyone else. Tuhan jauh lebih kenal kamu dan Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Sampai lu dikasih cowok yang suka bikin lu penasaran, isinya lu berantem terus. Isinya, lu amsyong. Isinya lu ngerasa aduh pacaran itu kok susah banget ya. Tuhan tahu lu tuh butuh cowok sabar. Bukan cowok yang bikin lu gregetan. Bukan cowok yang bikin lu penasaran. Bukan cowok yang selalu kasih lu tantangan. Gue lebih suka ya kalau dia tuh kayak lebih challenging gitu. Jangan yang bucin. Tuhan tahu. Yang kamu perlukan itu adalah orang yang cinta sama lu. Orang yang sayang sama lu. Tapi it's not my style. Hey guys, God knows what you need. Untuk itu, janganlah kamu mengejar keinginanmu yang sia-sia. Karena kamu akan jatuh di dalam kegelapan dan kebodohan. Bukankah itu yang sering terjadi? Ya, Kak Mac ngomong kayak begini tuh ya. Supaya lu gak ada pengalaman-pengalaman yang lu noleh ke belakang itu kayak I just want to bury myself, I regret it so much. Supaya lu gak ada penyesalan-penyesalan. Supaya lu gak melakukan kebodohan yang sia-sia. Yang lu berharap bagian that part of my life, I wish I can erase it. Bagian dari kehidupanku yang itu, gue sih berharap gimana ya supaya bisa gue hapus. Nah sekarang dengarkan baik-baik. Supaya kamu lihat berkat yang bisa dihitung dan jangan cari keinginanmu yang sia-sia. Jangan banding-bandingkan. Jangan lihat, jangan ingini pacar orang lain ya. I'm serious.
Jangan terpesona lihat hubungannya orang lain. Yang belum pacaran, jangan bilang, gue pengen punya pacar kayak dia punya. Yang sudah punya pacar, jangan bilang, lu kayak dia dong. Count your blessing. Count your blessing. Lihat berkat yang Tuhan taruh di kanan kirimu. Kalau kamu belum pacaran, lihat berkatnya. Lihat benefitnya. Being single itu apa? Jangan lihat bolongnya doang. Jangan lihat orang lain punya, lu gak punya. That's the problem. Orang lebih cepat ngelihat apa yang dia gak punya. Lihat benefitnya. Lebih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Lihat diri sendiri. Nah, that's also the thing ya. Orang cepat melihat apa yang dia gak punya. Dan komplain apa yang dia gak punya. Dia gak bisa ngelihat apa yang dia punya. Dan hal yang sama, orang lebih cepat menilai orang lain dan menuntut orang lain. Dan tidak membenah diri. Maunya orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia sendiri gak suka menyembah Tuhan. Dia maunya cewek yang punya integritas atau cowok yang punya integritas. Tapi white lies dikit-dikit masih dia lakukan. Lihat diri sendiri. Lihat progres diri sendiri dulu. Blessingnya orang yang masih single. Orang yang belum pacaran gak perlu buru-buru. Gak perlu coba-coba pengen punya pengalaman. No need. God knows best what you need. Lihat sebuah keutuhan single. Kamu bisa fokus mempersiapkan diri. Kamu bisa fokus mengasah karaktermu dimulai dari apa? Pergaulan. Kalau misalnya di dalam pergaulan aja Anda gak bisa menikmati berkat di sekeliling, di teman-teman yang ada. Lihat teman yang ada. Jangan lihat yang mana nih ya, yang mana nih yang bakal cari jadi pacar gua ya. Datang ke gereja, katanya ya, di gereja Mawar Sharon. Banyak cewek cantik, banyak cowok ganteng, amin gitu ya. Dengan motivasi datang. Hey, lihat yang ada. Count your blessing. And what are your blessings? Your friend. Hitung berkatmu. Dan berkatmu itu siapa? Teman. Bergaulah dengan baik. Orang yang di dalam pergaulan bisa membawa diri dengan baik. Ya, kemungkinan besar. Gak perfect sih. Kemungkinan besar. Di dalam pacaran, orang ini gak merepotkan kok. Karena dia sudah biasa bersosialisasi, peka sama orang lain. Ya, count your blessing. Teman-teman di sekitar itu blessing loh. Ya, latihlah diri membawa diri dengan baik di dalam pergaulan. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Waktu diri kamu sudah siap, maka Tuhan juga akan kirimkan putri kesayangannya untuk menjadi pasanganmu. Putra kesayangannya akan menjadi cowok yang menghormatimu. Count your blessing. Dan selain itu banyak blessing lain yang kita suka gampangkan. Perhitungkanlah keselamatanmu sebagai berkat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Perhitungkanlah Tuhan memahkotaimu dengan kasih setianya dan kebaikan. Orang yang tidak berjalan di dalam keselamatan dan penebusan oleh Yesus Kristus. Orang itu tidak punya kasih setia dan orang itu tidak punya kasih dalam hatinya. Tapi justru orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu punya berkat loh. Dan itu mahal loh. Tuhan memahkotaimu dengan kasih setia dan dengan kebaikan Tuhan. Dikatakan di Mazmur, pujilah Tuhan oleh karena keselamatanmu. Pujilah Tuhan karena kasih setia dan rahmat-Nya. Pujilah Tuhan karena Dia memuaskan hasratmu. Pujilah Tuhan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hai para manusia yang bernafas anak muda, pujilah Tuhan dan ucaplah syukur di dalam hari-harimu. Waktu bangun pagi mengucap syukur, waktu kamu mau tidur mengucap syukur, and say it like you mean it. Dan inilah dua hal yang kamu catat baik-baik yang menjadi penghalang pengucap syukur.
Kak Mek tutup di sini. Ingat baik-baik, penghalang pengucap syukur. Silakan praise and worship bisa maju ke depan. Yang pertama adalah menggampangkan kasih karunia. Take grace for granted. Dan yang kedua, berkat yang tidak dihitung. Blessing you don't count. Jadi caranya apa? Jangan gampangkan kasih karunia. Terus caranya apa lagi? Hitung berkatmu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia akan mendatangkan sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dia akan memberikanmu damai sejahtera. Tapi datanglah dengan mengucap syukur. Sing one song. Haleluya. Terima kasih buat cintamu Tanpa batas Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Dengan hati yang mengucap syukur, mari kita nyanyikan sama-sama. Saat tak Ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus baik saudara. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ambil waktu sejenak, ucapkan syukurmu. Alasan yang pertama adalah karena Dia mengampuni dosamu. Tuhan Yesus baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Oh Jesus, you are so good. With a grateful heart, I give you thanks, oh God. Dengan hati yang mengucap syukur, terima kasih pertama-tama untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang tanpa syarat, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu, untuk kepuasan yang Kau berikan di
di dalam hatiku, untuk Engkau mengisi hatiku. Aku mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur. Oh haleluya, horadaya syiki bakaradaya warabu. Hiaradaya warabu raba raba raba. Syakarana na 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 na. Hiranaya waramu. Horanaya waramu, angkat syukurmu. Angkat syukurmu kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Katakan Dia baik. Oh ranaya waramura mara-mara. Hiradaya waramura baraba. Dia akan isi masa mudamu. Dia akan penuhi hasratmu. Dia akan berikan kepuasan di dalam batinmu. Akan ada sukacita yang mengalir di dalam hatimu. Syakaradaya waramu. Syakaradaya waramu raba 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 raba. Karena di dalam hadiratnya Dia akan memampukanmu untuk mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Sekarang ini Dia memampukanmu untuk mengucap syukur. Dia memampukanmu untuk mengucap syukur. Horadaya syakarana na 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 na. Angkat hatimu, ucapkan syukur. Oh, we thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. We thank you, we thank you. Jangan terburu-buru. Berlama-lamalah di dalam ucapan syukurmu. Karena terlalu banyak alasan untuk mengucap syukur. Terlalu banyak alasan. Karena kebaikannya selalu baru setiap hari. Korandaya syakarandaya. Dan yang kedua, saya mengajak kalian untuk mengucap syukur kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekelilingmu. Ucapkan syukur kepada keluarga yang Tuhan taruh di sekelilingmu. Keluarga secara biologi, keluarga secara rohani. Teman-teman yang Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu sebagai pagar yang menjagamu. Yang menjadi partner doamu. Ucapkan syukur, katakan Tuhan aku mengucap syukur. Untuk papa dan mamaku, aku mengucap syukur. Buat teman-teman seimanku, aku mengucap syukur untuk sahabat-sahabat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan. Tuhan, I don't want to take it for granted. Aku tidak mau menggampangkannya. Oh, betapa mahalnya kasih karunia ini. Aku mengucap syukur aku tidak sendiri di dunia ini. Aku mengucap syukur. Di dalam setiap keadaan, Tuhan selalu kirim orang dan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, lihatlah. Suatu hatimu mengucap syukur, mujizat akan terjadi. Engkau akan menerima perkara-perkara supernatural. Engkau akan melihat kebutuhanmu Tuhan cukupi. Karena Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Bahkan sebelum kau mengucapkannya. Tapi ucapkanlah syukur. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang dengan hati yang mengalir, dengan ucapan syukur, dengan hati yang terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Kami terpesona, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Kau selalu ada, we see your fingerprints all over our lives. Angkat ucapan syukurmu. Angkat ucapan syukurmu. Kau berikan hidupmu,
jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Thank you, Jesus. Can you say thank you, Jesus? Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bahkan pada saat kami mengatakan thank you, Jesus, hati kami yang diubahkan. Pada saat kami mengucap syukur dan pada saat kami mengatakan kebaikan-Mu, when we proclaim your goodness endures in us forever. Bahkan waktu kami mengatakan kebaikan-Mu Tuhan, pada saat itu Engkau letakkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Oh Lord, better one day in your court than 1,000 elsewhere. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1,000 hari di tempat lain. Biarlah selepas ibadah ini kami selalu temukan diri kami mengucap syukur. Selalu menemukan diri kami di dalam hadirat-Mu, memproklamasikan kebaikan-Mu. Kemanapun kami pergi, Tuhan sertai. Angkatlah kedua tangan-Mu. Allah Bapa yang baik, kasih karunia daripada Yesus, pengurapan daripada Roh Kudus yang tiada henti-hentinya akan terus menyertai-Mu, tidak pernah meninggalkan-Mu, Dia akan memagari-Mu, protect you dengan tembok perlindungan yang sempurna, dan apapun yang Engkau lakukan akan berbuah lebat dan dia buat berhasil. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.